Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kennedy. Hari ini kita akan belajar HashMap, yaitu kita membuat JSON di dalam bahasa Java ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan belajar namanya HashMap dan map. Oke, ini ya teman-teman. Jadi kita akan belajar membuat sebuah JSON menggunakan hashmap dan map ya. Jadi map ini adalah data type-nya dan hashmap ini adalah sebuah kelas untuk membantu kita membuat sebuah JSON di dalam bahasa Java ya teman-teman. Oke, ini yang uniknya ya teman-teman. Ketika kita belajar bahasa Java, kita itu tidak bisa membuat JSON secara manual. Jadi kita perlu membuatnya menggunakan kelas hashmap tersendiri ya teman-temannya. Jadi contohnya nih, itu ada produk ya teman-teman. Ini contohnya ya, kita ada user aja ya. Ini JSON user ya. Di sini ada username, terus di sini ada email @yahoo, terus di sini ada password. Jadi kita akan membuat JSON ya teman-teman menggunakan hashmap. Ini adalah JSON. Jadi ketika teman-teman itu mengakses sebuah aplikasi, itu kan ada data ya, ada data. Misalnya teman-teman mengakses toko online ya, toko online itu kan ada produk. Nah, data-data produk itu berbentuk JSON ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan ketika teman-teman mengakses sebuah aplikasi dan ada profile, dan profile itu diambil menggunakan data JSON dan berbentuk data JSON ya teman-teman. Jadi kita itu memanajemen data itu menggunakan JSON. Jadi apa tuh bang JSON? Oke, JSON adalah perkumpulan data ya teman-teman. Jadi kita bisa memanajemen datanya menggunakan JSON ya. Nanti JSON ini akan digunakan ketika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi. Ini penting banget nih buat belajar JSON ya. Penting banget. Penting banget ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita akan membuat ya teman-teman ya, membuat JSON-nya ya. Di sini kita seperti biasa public static void main string. Oke, dan di sini kita akan menggunakan tipe datanya dari map ya teman-teman. String. Terus di sini ada map new hash map. Oke. Jadi map ini adalah tipe datanya ya teman-teman, untuk kita bisa menggunakan hashmap-nya tersendiri ya teman-teman. Dan di dalam map itu kita harus menggunakan tipe datanya ya teman-teman. Kita ingin menggunakan tipe data apa? Di sini kita menggunakan tipe data string untuk di dalam JSON-nya sendiri ya, atau di dalam map-nya sendiri ya. Oke, dan sekarang kita akan tambahkan di sini yaitu username, terus di sini ada username, terus map email, terus email @yahoo, terus kita coba jalankan ya teman-teman ya, system out println map. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita akan jalankan ya teman-teman ya. Oke, yang akan keluar itu seperti ini ya teman-teman datanya. Ini data yang ditampilkan oleh JSON-nya. Jadi bagaimana tuh caranya kita bisa mengkonversinya ke dalam JSON ya, ke dalam bentuk yang ini ya teman-teman ya, yang sudah saya jelaskan, yang ini. Oke, itu bagaimana tuh caranya di dalam JSON, di dalam map ya teman-teman. Oke, dan di sini kita itu harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam string ya teman-teman, ke dalam string. Terus ini ada JSON map entry stream, terus ini map sini kita harus mengubahnya menjadi string. Oke, dan di sini kita menambahkan a k
terus di sini string format, terus value, get value, terus ya oke, collection, terus kolektor, oke, kolektor join. Oke, sudah. Dan sekarang kita akan tampilkan ya teman-teman ya. Oke, saya lupa ya teman-teman. Di sini saya akan tambahkan terus seperti ini. Terus seperti ini. Oke. Kita akan bungkusnya dengan bracket ya teman-teman ya, untuk dijadikan sebagai JSON ya. Oke, sekarang kita akan jalankan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita di sini sudah memiliki namanya JSON ya teman-teman. Jadi JSON ini adalah sebuah data. Misalnya kita membuat sebuah service backend, itu si front end itu memerlukan namanya API ya teman-teman di dalam backend. Apa itu API? API itu adalah application interface. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, API itu apa? API application interface. Ini ya teman-teman, untuk singkatan dari API. Nah, API ini itu dimiliki sama backend ya teman-teman, dan dibikin sama backend. Jadi API ini bakalan dikonsum sama si front end untuk ditampilkan datanya. Jadi ketika teman-teman itu mengakses aplikasi, itu kan ada banyak data tuh, data produk, data user. Itu dianya berbentuk dalam JSON. Itu ya teman-teman ya. Dan bentuk JSON itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin mengkonversinya ke dalam JSON, kita itu perlu mengupdate-nya ya teman-teman ya, menyesuaikan dengan si Java-nya, karena si Java-nya kan tidak bisa tuh untuk mengirim dalam bentuk JSON. Jadi kita perlu untuk mengcustomnya dalam bentuk JSON. Nanti ketika dia keluar itu dalam bentuk tipe JSON ya teman-teman. Jadi di sini kita perlu untuk merubahnya sebagai string agar bisa kita kirim ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, dan di sini saya akan jelaskan. Sini kita memiliki data type yaitu map. Map ini adalah tipe data, dan di dalam map itu dia memiliki namanya tipe data lagi teman-teman di dalamnya. Jadi tipe data apa nih di dalamnya, di dalam mapnya? Misalnya kita lihat ya di sini. Nah, dia memiliki generic type ya teman-teman. Di sini ada K sama P. Nah, K dan V ini itu apa yang ingin kita berikan untuk tipe datanya. Nah, di sini kita memberikan tipe data string dan string ya teman-teman. Karena di sini kita menggunakan string, dan hashmap ini adalah sebuah function yang sudah disediakan sama si Java-nya untuk membuat JSON di dalam si Java-nya sendiri ya teman-teman. Misalnya nih, saya ingin membuat number dan float juga ya, menambahkan float. Oke, di sini kita bisa menggunakan objek ya teman-teman. Jadi objek ini sudah mengcovery semua untuk tipe-tipe data yang lainnya seperti string, number, double, float, short, byte, dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan menambahkan yaitu agent, umur ya teman-teman ya. Umur misalnya di sini ada 22, terus di sini ada apa lagi ya? Ada jenis kelamin, gender ya, gender misalnya true to boolean itu bisa ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan memberi sebuah apa ya, to float ini nilai float ya teman-teman, nilai float. Oke, kita akan masukkan nilai float V, terus double, nilai double, terus ini ada
ada 100 double, dan itu kita bisa gunakan ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Ini adalah nilai float, double, gender, ini true, ini sebagai contohnya aja ya teman-temannya. Jadi kita bisa menggunakan tipe data boolean, float, double, dan yang lain-lainnya menggunakan objek ini. Jadi ini untuk yang pertama ini adalah key-nya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan copy aja ya, copy. Dan di sini oke, kita memiliki hash map. Ini tuh apa sih sebenarnya? Oke, ini adalah key ya teman-teman, key. Dan ini adalah key ya teman-teman, dan ini adalah key. Ini saya copy aja, dan key itu dia berhubungan dengan yang ini ya, ini. Oke, ini contoh simpelnya aja ya teman-teman. Oke, dan objek, dan ini adalah value-nya. Value-nya itu kita ingin seperti apa? Tipe datanya string, integer, double, float, short, atau card, itu bisa ya teman-teman. Jadi kita menggunakan secara banyak untuk tipe datanya. Di sini saya menggunakan objek ya teman-teman. Dan di sini adalah tipe value, dan ini adalah value-nya. Salah ya, kebalik ya teman-teman ya. Oke, ini saya betulkan dulu. Set. Oke, seperti ini dan seperti ini. Ini tuh apa bang untuk smap? Smap ini adalah smap untuk membuat objek ya teman-teman. Objek, data objek di dalam Java ya teman-teman. Jadi membantu kita untuk membuat data objek. Jadi ini data objek ya teman-teman ya, data objek atau JSON, tapi lebih tepatnya objek ya, karena objek itu dianya berisi key dan value ya. Jadi dianya memiliki key dan value. Jadi kita bisa menyebutkannya objek atau JSON. Objek atau JSON ya teman-teman ya. Nah, si smap ini membantu kita untuk membuat sebuah JSON di dalam Java, atau objek atau JSON ya teman-teman, di dalam Java-nya ini tersendiri. Oke. Dan di sini ini tuh apa bang sebenarnya? Oke. Ini ya. Oke, dan di sini itu kita memiliki namanya keyset. Keyset ini adalah pembungkus ya teman-teman, pembungkus. Jadi dianya bakalan dibungkus sebagai si JSON, karena sebelumnya itu kan dianya, kalau kita lihat untuk value-nya ketika belum kita convert ke dalam bentuk JSON, itu datanya masih yang awal ya teman-teman, yang ini ya. Oke, coba kita lihat ya, kita kembali ke sini, terus kita jalankan kembali. Nah, kalau kita lihat bentuknya tuh seperti ini teman-teman, bentuknya seperti ini. Nah, itu kita perlu buat kita dijadikan JSON, jadi biar datanya itu bisa diambil. Jadi kita bisa menggunakan stream untuk bisa kita ambil ya, untuk jadi stream ini untuk pengeluaran data ya, dan di sini kita menggunakan map. Nah, map ini untuk kita manajemen si datanya yang ada di dalam mapnya tersendiri ya teman-teman ya. Oke, dan ini adalah pengirim ya teman-teman, returnnya, pengirimnya. Jadi kita itu mau ngirimnya kemana, ke map. Map ini untuk manajemen data, manajemen data ya. Kita bisa memanajemen datanya menggunakan map, dan ini itu kita bisa mengakses untuk
metodenya itu ada apa aja. Jadi dalam E ini ada metode key, dan di sini ada key, dan di sini ada value. Oke. Ini adalah parameter, dan di sini kita memerlukan key dan key. Ini key ya teman-teman, key lalu dan value, dan di sini kita itu perlu merubahnya sebagai JSON. Nah, kalau kita lihat di sini kita itu memiliki garis miring ya, garis miring titik 2, agar si kutipnya itu bisa dijadikan sebagai string ya teman-teman. Dijadikan string, ini juga sama, jadikan string sama titik 2 ya teman-teman. Untuk kita jadikan sebagai seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini kan punya titik 2 tuh, titik 2 sama kutip 2 sama titik 2 ya di sini. Nah, kalau kita lihat, kita sesuaiin aja nih. Nah, di sini ada key-nya, dan ini adalah ada key-nya ya, ada key-nya. Ini ada username key. Ini adalah username, dan ini adalah key-nya. Lalu di sini kita memberikan value. Nah, ini adalah value-nya ya teman-teman, username-nya atau email.yahoo ini ya untuk value-nya. Dan di sini kita collection, kita harus mentransformasinya menggunakan collection untuk dijadikan sebagai string ya teman-teman ya. Dan di sini collection dan collector ini kita convert ke dalam string. Convert ke dalam string. Oke, biar bisa kita bisa tambahin ke dalam string teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan collection dan collector, kelas collector ini kita tidak bisa untuk menambahnya ke dalam string. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk cara pembuatan JSON di dalam Java-nya sendiri. Jadi si Java-nya ini tidak akan mengirim JSON langsung, jadi perlu kita custom sendiri ya teman-teman untuk diubah menjadi bentuk JSON. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk cara pembuatan JSON di dalam Java menggunakan map dan hashmap ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Bye bye, see you next time. Dah.